Haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Juru Selamat. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus Kristus adalah ketentuan Allah. Cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, manusia berdosa. Malaikat Allah datang kepada Yusuf untuk memberitahukan rencana Allah di dalam kehidupan manusia melalui
bayi yang dikandung oleh Maria, bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan Allah menyertai umatnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Ia akan dinamakan Yesus. Nama Yesus adalah pemberian Allah Bapa di sorga, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Dan Allah telah menunjukkan rencananya, kehendaknya melalui hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dari awal penciptaan langit dan bumi sampai kepada akhir dari langit dan bumi, yaitu pada kesudahan zaman. Bahkan apa yang akan terjadi setelah kesudahan zaman, semua sudah Allah singkapkan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Manusia Yesus Kristus adalah manusia yang suci, sempurna adanya, karena Yesus Kristus tidak berasal dari dunia ini, tapi Yesus Kristus berasal dari sorga. Manusia Yesus Kristus tidak mengenal dosa, karena kelahiran Yesus Kristus adalah dari Roh Kudus, Roh Suci, bukan dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan yang telah jatuh ke dalam dosa, melainkan dari Allah sendiri, seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi Yesus Kristus bukan keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus Kristus adalah Adam yang kedua, manusia pengganti untuk memulihkan keadaan manusia yang telah rusak oleh dosa, untuk dijadikan manusia ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada dosa di dalam diri Yesus Kristus. Dia suci dan sempurna adanya, dan di sepanjang kehidupannya selama hidup di dalam dunia ini, dia telah berhasil mengalahkan tipu daya iblis yang hendak menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus telah menang melawan tipu daya iblis. Demikian juga ketika akan mengalami proses penderitaan, kesengsaraan, Tuhan Yesus yang akan menentukan nasib manusia berdosa di dunia ini. Tuhan Yesus telah menang melawan tipu daya iblis. Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya, kerelaannya sampai mati di atas kayu salib, supaya janji Allah tergenapi. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia telah menang melawan maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Korban Kristus di atas kayu salib telah menghancurkan kuasa iblis dan semua pengikutnya. Dan tawanan-tawanan iblis telah dilepaskan, telah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Darah
penebusan dosa-dosa manusia. Darah Yesus Kristus adalah korban penebusan yang menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Sehingga kita semua yang percaya kepadanya mempunyai rencana dan cara yang sama yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita tetap taat di dalam penderitaan, di dalam jalan-jalannya Allah, dalam segala olokan, hinaan, dan bukan karena kesalahan kita sendiri, tetapi karena kita mau taat, kita setia kepada kehendak Allah, kepada rencana Allah, maka itu adalah syarat untuk kita memperoleh kemuliaan dari Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita mau bertahan di dalam semuanya itu. Karena mustahil bagi Allah mempermuliakan kita tanpa ada harga bayar. Kita bisa melihat bagaimana Lucifer dimuliakan oleh Allah, tetapi pada akhirnya memberontak kepada Allah. Adam dan Hawa dipermuliakan oleh Allah, pada akhirnya melanggar perintah Allah. Tuhan Yesus telah menjadi taat sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga dengan kita. Kita harus taat dan setia sampai pada akhirnya, supaya kemuliaan Allah boleh nyata di dalam kehidupan kita. Kita harus membayar harganya, sehingga kemuliaan Allah itu tetap, dan kita tetap taat kepada Allah sampai pada akhirnya, sampai kepada kekekalan. Karena kalau kita rela menderita sengsara, karena kita berbuat baik, maka itu adalah yang berkenan kepada Allah. Yohanes 12 ayat yang ke-26b. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa akan mempermuliakan anak-anaknya yang menghormati namanya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat disamakan dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri, Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan kita manusia. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus Kristus adalah Allah, firman Allah yang telah turun dari sorga dan menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Masihkah kita tidak percaya kepadanya, kepada firman Allah, kepada apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus yang adalah perkataan Allah sendiri, firman Allah yang hidup dan berkuasa? Itulah janji-janji Allah kepada saudara dan saya. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, berarti kita menolak Allah Bapa di sorga. Karena Yesus Kristus dan Allah Bapa itu adalah satu, kata Yesus. Tetapi jikalau aku tidak melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Hanya manusia Yesus Kristus yang sanggup menghancurkan kekuasaan setan dan semua pengikut yang telah menguasai kehidupan dan penghidupan manusia berdosa. Yesus Kristuslah namanya, tidak ada yang lain. Dan jangan kita mau disesatkan oleh
angin pengajaran lain yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena waktunya sudah dekat. Sudah sangat-sangat dekat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yesus Kristus telah merelakan dirinya datang ke dalam dunia ini sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia, yang seharusnya manusia berdosalah yang dimurkai oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah merelakan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dimurkai oleh Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menggantikan kita manusia berdosa, dan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib adalah korban yang sempurna, yang menyukakan hati Allah Bapa di sorga, dan yang membuat tirai pemisah antara Allah dan manusia itu sudah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi jarak pemisah antara kita dengan Allah di sorga. Dan dengan penuh keberanian kita dapat memanggil Dia ya Abad, ya Bapa. Dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita yang tidak percaya dan tidak menerimanya akan dihakimi oleh firman Allah pada akhir zaman, karena hanya Yesus Kristus saja yang dapat menolong, menyelamatkan manusia berdosa yang sedang berjalan menuju maut. Yesus Kristus adalah pintu masuk untuk kita sampai kepada Allah Bapa di surga, untuk kita dapat mencapai surga. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah langkah iman yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita memang belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Itu sebabnya kita perlu hidup bergantung kepada Allah yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat hidup bertahan sampai pada akhirnya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Dan ketika pintu itu sudah ditutup, kita yang tertinggal di luar, kita tidak dapat meminta kepada Tuhan untuk membukakannya. Sekalipun dengan berbagai alasan bahwa kita sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan, tapi Tuhan akan menjawab kita.
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Jadi selama pintu masih terbuka, mari kita datang kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan ketulusan hati kita. Karena itu adalah kerinduan hati Allah. Karena kalau boleh, jangan ada manusia yang binasa, melainkan semuanya boleh diselamatkan. Jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah melepaskan iman percaya yang sudah kita terima dari Allah, supaya kita tidak terkena panah berapi dari iblis. Tapi tetaplah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka Yesus Kristus dialah Immanuel yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sehingga kita, ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita tetap didapati setiawan. Puji Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar saat ini Bapa. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penolong kami satu-satunya. Oh Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami, biarlah kami tetap berharap dan berserah hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.